Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman mahasiswa dengan saya Kismiati El Karimah. Hari ini kita akan menjelajahi dunia logika dan berpikir kritis. Mari kita memahami konsep dasar logika sebagai ilmu pengetahuan dan seni untuk berpikir yang lurus dan sah. Mari kita awali pembahasan hari ini dengan terlebih dahulu memahami konsep fundamental dari topik yang akan kita bahas. Topik kita adalah bahasa, pikiran, dan komunikasi. Mari kita mulai dengan bahasa. Bahasa sebagaimana yang kita tahu bukan sekedar alat untuk berkomunikasi. Bahasa adalah pintu masuk utama bagi pikiran kita untuk berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Dengan pikiran, kita tidak hanya untuk memberikan pengertian-pengertian tentang apa yang akan kita komunikasikan, tetapi melalui pikiran itulah realitas di sekitar kita akan kita bahasakan. Melalui bahasa, pikiran kita bisa terbentuk dan beroperasi untuk menjelaskan benda-benda atau apapun yang ada di sekitar kita. Sederhananya, bahasa tidak hanya menjadi representasi dari apa yang kita pikirkan, tapi juga bahasa menjadi sesuatu syarat untuk merepresentasikan sesuatu di sekitar kita. Ini nanti kita akan bahas menjadi dua topik tersendiri di bagian pembicaraan kita ini. Kedua bahasan tentang bahasa ini adalah tentang instrumentalisme dan determinisme. Sesuai dengan akar katanya, instrumen itu adalah alat. Maka instrumentalisme dalam konsep bahasa atau dalam paham tentang bahasa diartikan sebagai cara kita untuk mengomunikasikan pikiran kita melalui bahasa yang dipandang bahasa ini sebagai alat. Sementara determinisme dari akar kata determinan atau penentu, maka tanpa bahasa manusia tidak mungkin bisa berpikir tentang sesuatu. Kedua paham ini sudah banyak diikuti oleh berbagai bangsa dalam mengemukakan tentang bahasa. Mari kita dalami satu persatu karakteristik instrumentalisme. Konsep ini memandang bahasa sebagai alat untuk mengungkapkan persepsi, dan teori ini menganggap bahasa hanya dipandang sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu, baik pikiran, persepsi kita, maupun hal lain yang kita lihat. Penggunaan bahasa dianggap sebagai alat untuk mengekspresikan apa yang sudah ada dalam pikiran kita, yaitu sesuatu yang tadinya sudah kita persepsi dan ada bahasa untuk mengomunikasikannya. Ada konsep lain, yaitu strukturalisme. Ini yang dipakai oleh beberapa negara dengan bangsa tertentu yang berbeda penggunaannya. Misalnya saja di Indonesia, kata adalah. Saya adalah Kismiati. Tanpa kata adalah, itu juga tidak masalah. Saya Kismiati. Atau dalam bahasa Arab, ada penggunaan kata al. Misalnya saja Jihan As-Sadat, atau kemudian dikenal dengan Jihan El Sadat. Nah,
Ini sesuai nama saya. Kismiati Al-Karimah, tapi menjadi Kismiati Al-Karimah. Perubahan-perubahan tertentu tidak masalah. Tapi bandingkan mungkin dengan bahasa Inggris. Ketika ada kata the, bisa dibaca the, bisa dibaca the end misalnya. Tapi bisa juga dengan hal lain. Parto ada di rumah dalam bahasa Indonesia. Tanpa kata ada, Parto di rumah. Di bahasa Indonesia strukturnya juga bisa dibalik. Saya membaca buku, tapi dibalik bisa juga dengan buku dibaca oleh saya. Hal-hal seperti ini akan kita bicarakan nanti dalam pelajaran atau sesi tentang term atau kata. Sehingga dalam logika mungkin kata ada, kata adalah itu sangat penting. Tapi kalau dalam pengungkapan bahasa itu dibolehkan saja tanpa menggunakan itu, terutama dalam bahasa Indonesia. Sementara karakteristik determinisme menganggap bahasa sebagai syarat untuk mempersepsi dan selanjutnya bisa dikomunikasikan. Jadi ada beberapa benda yang mungkin belum ada bahasanya. Saya selalu ingat ketika saya jadi mahasiswa diminta contoh, apa misalnya bangku kecil yang di Jawa, bahasa Jawa itu disebut dingklik. Di Sunda disebut jojodok. Jojodok. Mohon maaf kalau orang Sunda kalau saya salah sedikit ya. Tapi dalam bahasa Indonesia tidak ada atau belum ada bahasanya. Mau disebut bangku kecil atau bahasa Inggris little chair. Nanti orang mengambilkannya kursi TK. Nah, jadi bahasa dalam paham determinisme itu sangat menentukan untuk manusia bisa mempersepsi sesuatu dan mengomunikasikan. Khususnya ketika memberikan pesan kepada orang. Ini nanti kita bahas di akhir sesi ini juga. Teman-teman mahasiswa, mari kita sambung dengan relasi atau hubungan antara pikiran, bahasa, dan realitas. Ketiganya adalah elemen yang saling terkait dan saling berhubungan dalam keberadaan kita sebagai manusia ketika berpikir. Duluan mana bahasanya ada? Duluan mana realitasnya ada? Atau duluan mana pikiran ada? Tentunya kalau manusia dengan usia yang berbeda-beda dan di sekitar kita ada realitas, pasti realitas lebih dahulu. Tetapi bisa jadi bahasa itu disebut sebagai realitas. Nah, hubungan antara realitas dan pikiran kita itu bisa jadi lebih dulu realitas. Karena pikiran itu ada dalam diri manusia. Sementara, apakah setiap realitas yang kita pikirkan itu bisa dikomunikasikan melalui bahasa yang ada? Inilah sebenarnya penjelasan dari dua paham bahasa tadi tentang instrumentalisme dan determinisme. Teman-teman, selanjutnya kita bahas tentang apa yang dimaksud dengan berpikir yang tidak konseptual. Berpikir tidak konseptual itu sesungguhnya berpikir yang tidak dibatasi oleh pola-pola, oleh teori-teori atau sistem-sistem yang sudah ada. Ketika kalian belajar juga tentang metode penelitian kualitatif, berpikir tidak konseptual ini akan sangat dibutuhkan. Bukan berarti manusia tidak punya konsep, tapi manusia tidak membatasi proses penelitiannya dengan konsep yang sudah ada, tetapi berupaya untuk melahirkan konsep-konsep baru. Sebaliknya, berpikir konseptual itu berarti terbuka untuk mendengar suara realitas, tetapi sudah lebih dahulu ditentukan realitas mana. Ini sangat berguna ketika kita belajar tentang metode penelitian kuantitatif juga metode penelitian kualitatif. Selanjutnya, apakah mungkin ada manusia yang berpikir tidak terkait dengan konsep?
Hal ini terkait dengan kemampuan manusia yang mampu mentransendensi, mampu melampaui pikiran-pikiran yang selama ini sudah ada dalam memorinya. Artinya, manusia mencari tahu yang tidak atau belum dia ketahui. Konsep itu belum ada, dimungkinkan, dan inilah sesungguhnya akan menghasilkan ide-ide baru, teori-teori baru, konsep-konsep baru, asalkan melampaui proses penelitian yang ada rujukannya. Saat ini kita akan lebih dekat lagi mempelajari tentang apa sih fungsi bahasa dalam konsep berpikir. Artinya, apakah ketika semua yang kita pikirkan ini wajib kita komunikasikan? Ataukah kita berpikir ada mungkin sebagian yang tidak perlu kita komunikasikan? Nah, mari kita fokus pada fungsi bahasa. Ada 3 fungsi. Yang pertama, fungsi informatif. Yang kedua, fungsi ekspresif. Dan yang ketiga, fungsi direktif. Mari satu persatu kita jelajahi. Fungsi bahasa dalam konteks informatif berkaitan dengan kemampuan manusia untuk menggunakan bahasanya dengan menginformasikan, misalnya tentang hal-hal yang diketahui oleh si pemikir manusia ini untuk diketahui orang lain. Maka pikiran kita dalam konteks berbahasa ini punya fungsi yang pertama, menginformasikan. Bisa jadi menginformasikan ini adalah menyuruh orang tertentu. Nanti ada kaitannya dengan fungsi ketiga, fungsi direktif. Jadi, isi pikiran kita dapat kita komunikasikan sebagai salah satu fungsi bahasa yang informatif. Kedua, fungsi ekspresif. Fungsi ini mempergunakan bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan perasaan manusia. Masih ingat pada pembelajaran kedua, dalam jiwa manusia, selain ada akal, ada rasa, ada kehendak. Nah, dalam rasa inilah fungsi ekspresif. Meskipun tidak selalu mengandung informasi faktual, fungsi ini memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena apa yang kita rasakan bisa kita informasikan kepada orang-orang di sekitar kita, baik secara langsung maupun lewat tulisan. Selanjutnya, fungsi yang ketiga adalah fungsi direktif. Fungsi direktif, mungkin teman-teman mahasiswa sangat kenal, ada kalau dalam perusahaan ada direksi, direktur, dan lain-lainnya dengan berbagai istilah. Direktur pasti satuan orang, tapi begitu direksi kumpulan dari beberapa direktur. Nah, apa sih fungsi direktif ini? Hampir sama, ini analog ya. Jadi fungsinya adalah memberikan komunikasi atau informasi yang menyuruh atau menolak. Dan bagaimana peran yang 2 sebelumnya, ekspresif dan informatif, sangat mempengaruhi fungsi yang ketiga ini. Ada kalanya ketiga fungsi ini tidak seluruhnya dilakukan oleh seseorang, tetapi orang yang kita ajak bicara sudah mengerti. Misalnya saja, ibu akan sangat bahagia jika kalian nanti malam bisa pulang ke rumah. Kita makan bersama. Sebenarnya menginformasikan, mengekspresifkan, ibu lebih senang untuk bisa makan bersama di rumah. Masalah yang lainnya menyuruh, ayo kita makan di rumah, itu tidak usah kita ungkapkan, itu bisa jadi seperti itu. Ketiga fungsi bahasa dalam konteks berpikir dan berkomunikasi ini sangat erat kaitannya dengan komunikasi persuasif. Sehingga orang diminta atau disuruh tetapi tidak merasa disuruh, tidak merasa ditolak.
Demikian yang dapat saya sampaikan untuk sesi ini. Selanjutnya, mari kita jelajahi peran bahasa dan kaitannya dengan term dan proposisi di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih telah mengikuti kuliah ini. Sampai jumpa pada kuliah-kuliah berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.